Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizky Utami, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Kependidikan. Perkenalkan, saya Anissa Zatunisa, NPM 2531022, Program Studi Pendidikan Matematika Semester 1. Pada video ini saya akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester yang telah saya jawab dan saya susun, kemudian saya sajikan dalam bentuk PDF. Penyampaian ini bertujuan untuk mempermudah penjelasan serta menunjukkan proses saya dalam memahami materi yang telah dipelajari. Dan juga video ini persyaratan sebagai UTS mata kuliah Landasan Kependidikan. Baik, saya bersaksi bahwa pekerjaan yang saya kerjakan itu tidak mengcopy hasil pekerjaan dari teman lain, dan siap menerima sanksi jika tidak bertindak jujur. Baik, kita kemudian langsung ke soal nomor 1. Kurikulum bersifat dinamis, artinya kurikulum itu selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, sistem nilai, serta kebutuhan masyarakat. Nah, bagaimana menurut Anda terkait pernyataan tersebut? Nah, di jawaban menurut saya pernyataan bahwa kurikulum bersifat dinamis itu memang benar dan sesuai dengan realitas pendidikan. Nah, kurikulum itu bukanlah sesuatu yang bersifat tetap atau final, tetapi selalu berkembang mengikuti perubahan zaman, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan karakter peserta didik. Nah, di soal nomor 1 itu, dunia itu terus berubah, cara berpikir manusia juga berubah, teknologi berkembang, dan kebutuhan masyarakat juga tidak sama seperti dulu. Karena itu, kurikulum harus mengikuti perkembangan dari zaman ke zaman. Supaya apa? Supaya pendidikan tetap relevan, begitu. Nah, kemudian perubahan kurikulum itu sudah terjadi berkali-kali, mulai dari kurikulum 1994 hingga kurikulum merdeka saat ini. Setiap perubahan itu bukan tanpa alasan, tetapi karena adanya tuntutan baru dalam masyarakat. Misalnya, pada era sekarang siswa itu tidak cukup hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga harus memiliki keterampilan berpikir kritis, kreatif, mampu berkolaborasi, serta memiliki karakter yang baik. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya pada masa orang tua kita sekolah dulu, pelajaran itu banyak menekankan hafalan ya. Namun sekarang anak-anak itu hidup dalam dunia digital yang cepat dan penuh informasi. Kalau kurikulum masih mengandalkan hafalan, nah anak-anak itu akan tertinggal. Ya, maka pembelajaran mulai diarahkan pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, selain itu, karakter peserta didik itu juga berbeda setiap generasi. Anak sekarang itu lebih cepat memahami teknologi, tetapi seringkali kurang fokus. Maka, strategi pembelajaran juga harus menyesuaikan. Misalnya, dengan penggunaan media interaktif, project-project based learning, atau pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Begitu ya. Nah, selain itu perkembangan teknologi sangat mempengaruhi cara belajar siswa. Siswa saat ini itu tumbuh dalam lingkungan digital, sehingga pendekatan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru itu kurang efektif ya. Sehingga pembelajaran itu harus lebih fleksibel, interaktif, berbasis proyek, berbasis project ya, dan memberi ruang siswa untuk mengeksplor kemampuan dirinya. Nah, bisa dikatakan kurikulum itu harus mampu menjadi jembatan antara pendidikan di sekolah dengan kehidupan nyata di luar sekolah, gitu. Nah, teman-teman, kurikulum yang berubah itu bukan berarti tidak konsisten ya, tetapi justru menunjukkan bahwa pendidikan berusaha hidup mengikuti zamannya, berusaha hidup mengikuti perkembangan zaman. Tujuannya apa ya? Tujuannya
agar peserta didik itu mampu hidup dengan baik dan berguna dalam lingkungannya ya. Pendidikan itu tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Itu juga harus disesuaikan karena kan setiap zamannya kan berubah, ada periodenya masing-masing, dan juga setiap generasinya kan sifatnya beda-beda. Jadi kurikulum itu setiap tahun harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tidak tertinggal gitu. Oke, kemudian kita bahas soal nomor 2. Analisis visi dan misi pendidikan anak yang berlaku dalam keluarga Anda. Kemudian buatlah visi dan misi pendidikan yang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Beri landasan-landasan yang menjadi pertimbangan penetapan visi misi tersebut. Analisis pula komponen sistem atau kebutuhan yang harus dipenuhi agar visi misi tersebut tercapai. Di dalam keluarga saya, visi dan misi keluarga saya itu menekankan nilai-nilai yang pertama menjaga sopan santun kepada orang yang lebih tua, kemudian rajin belajar supaya berprestasi di sekolah, mengikuti aturan keluarga dengan baik, dan menjaga nama baik keluarga. Nah, nilai-nilai tersebut itu sebenarnya baik, tetapi fokusnya lebih banyak pada kedisiplinan dan prestasi akademik ya. Padahal perkembangan zaman saat ini itu menuntut anak tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga mandiri, percaya diri, mampu berkomunikasi, dan siap menghadapi perubahan yang cepat. Karena kalau kita lihat dari zaman dulu sampai dari zaman dulu hingga zaman sekarang itu perubahan semakin cepat karena dipengaruhi juga dengan teknologi. Nah, nilai tersebut yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya baik ya, tetapi lebih banyak menekankan kedisiplinan dan prestasi akademik. Nah, sementara di zaman sekarang itu anak tidak hanya perlu pintar secara akademis ya, tapi juga perlu mandiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dan juga mampu berpendapat. Itu juga penting dalam lingkungan yang cepat berubah. Nah, baik. Kemudian visi dan misi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Ini keluarga saya mempunyai visi baru, yaitu mengembangkan anak yang berkarakter baik, mandiri, mampu berpikir kritis, kreatif, dan mampu beradaptasi dalam kehidupan sosial dan teknologi. Nah, dalam visi tersebut tentunya ada misi. Misi yang pertama yaitu menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa peduli melalui contoh dan pembiasaan sehari-hari. Yang kedua, mendukung minat dan bakat anak melalui kegiatan belajar yang beragam, bukan hanya akademik. Kemudian membiasakan penggunaan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk belajar. Dan mendorong komunikasi terbuka antara anak dan orang tua agar berani menyampaikan pendapat dan perasaannya. Kemudian membantu anak belajar mengatur waktu agar mampu mandiri tanpa harus selalu diarahkan, gitu. Dalam visi dan misi yang sudah saya sampaikan itu ada landasan yang mendasari visi misi tersebut. Nah, di jawaban saya menyebutkan ada 4 landasan. Yang pertama landasan filosofis, kemudian landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan teknologis. Nah, landasan filosofis itu Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan itu memerdekakan manusia, bukan sekedar mengisi kepala dengan ilmu. Kemudian di landasan psikologis itu setiap anak punya kepribadian dan gaya belajar yang berbeda, ya, sehingga pendidikan itu harus menyesuaikan tahap perkembangannya. Kemudian landasan sosiologis. Nah, anak itu harus siap hidup di tengah masyarakat yang beragam. Dan landasan teknologis. Nah, ini yang penting di dunia sekarang ini, yang serba teknologi ya. Anak harus memiliki literasi digital supaya tidak mudah terpengaruh informasi yang salah. Baik, untuk komponen sistem yang perlu dipenuhi agar visi dan misi itu tercapai, saya menyebutkan ada 5. Yang pertama, lingkungan keluarga yang terbuka dan hangat ya, bukan otoriter. Kemudian yang kedua, ketersediaan waktu orang tua untuk mendampingi dan berdialog dengan anak. Kemudian yang ketiga yaitu sarana pendukung belajar seperti buku, akses internet sehat, dan kegiatan yang menunjang minat. Dan yang keempat yaitu pembiasaan dan keteladanan karena anak meniru lebih banyak daripada mendengar. Dan yang terakhir, monitoring perkembangan, bukan menilai hanya dari nilai raport, tetapi juga sikap dan karakter. Itu sangat penting. Baik, demikian
pemaparan dari saya. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf dan siap menerima saran. Mohon bimbingannya Ibu Rizky serta masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.